Mengejutkan, Vena Melinda akhirnya membulatkan tekad untuk bercerai dengan sang suami Ferry Irawan. Ya, setelah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, rasa cinta Vena sepertinya sudah pupus untuk pria yang belum setahun dinikahinya itu. Lalu seperti apakah dukungan yang diberikan Ferrell dan Atala akan keputusan yang diambil ibundanya itu? Benarkah hal ini pun disebabkan karena ancaman Atala yang menyebutkan akan keluar dari kartu keluarga? Ancaman Atala memang diungkapkannya di podcast milik Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu. Meski begitu, kabarnya sudah ada permintaan maaf yang dikirimkan oleh Ferry kepada Ferrell dan juga Atala. Lantas, bagaimanakah Ferrell maupun Atala menyikapi permintaan maaf itu? Dan benarkah perlakuan KDRT yang diduga diterima oleh Vena sudah sempat diutarakannya kepada Atala? Di sisi lain, hari ini rencananya Ferry Irawan akan dipanggil pihak kepolisian Polda Jawa Timur untuk dimintai keterangan. Lantas seperti apakah persiapan Ferry? Dan benarkah Ferry berharap permasalahannya bisa diselesaikan melalui jalan kekeluargaan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, hati perempuan mana yang tak akan murka bila mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dialami oleh aktris senior dan mantan politisi Vena Melinda. Diduga mendapatkan penganiayaan dari seseorang yang dicintainya tidak lain dan tidak bukan adalah suaminya sendiri. Kabar ini pun semakin diperparah dengan ibu dari Ferrell dan Atala ini dikabarkan mendapatkan luka cukup serius yang bersarang di bagian tulang rusuknya. Lalu bagaimana Ferrell Bramasta sebagai anak ketika menanggapi hal itu? Dan benarkah hari ini sudah ada keputusan bulat yang diambil oleh sang bunda? Ya pasti ya kecewa banget lah, campur aduk lah. Kalau perasaan tuh ada rasa kesel, kecewa, sedih juga, semuanya dicampur aduk. Tapi kan saat itu aku harus tetap strong ya buat nemenin mama. Aku gak bisa kelihatan sedih juga, karena saat itu yang mama perlu tuh orang untuk nemenin dia, memotivasi dia dan nge-cheer up dia gitu. Aku gak bisa kelihatan sedih juga. Padahal kalau dalam lubuk hati aku ya aku saat itu marah, kesel banget gitu. Tapi ya udahlah, kecewa juga sama Om Ferry karena emang gimana ya, aku udah minta dia untuk jagain mama kan sebelum nikah, dan dia udah meyakinkan aku sama kakak juga kalau dia bakal ngelakuin itu. Tapi kan ternyata kan kejadiannya sebaliknya gitu. Jadi kecewa banget sama dia sih. Ya ngeliatnya seperti opposite aja, kebalikan apa yang dia bilang yang dia lakuin gitu. Dimana sebelum nikah dia manis-manis banget ke mama ya kan. Terus dia juga meyakinkan aku sama kakak kalau dia bakal jagain mama sampai tua. Tapi kan ya waktu yang membuktikan kan kejadian jadi kayak gini. Besok kayaknya proses hukum udah berjalan ya, kalau nggak salah tadi aku dengar. Terus mama besok ngurusin proses perceraian. Itu aja sih yang aku tahu ya. Seperti yang aku bilang tadi ya, besok, jadi rencananya hari Senin gitu. Mungkin sambil proses hukum yang soal di kepolisian itu berjalan, mungkin sambil ngurusin yang soal perceraian juga kan. Ya, keputusan Vena Melinda untuk mengakhiri biduk rumah tangganya memang sangatlah wajar. Pasalnya, selain Vena sendiri yang menyampaikan pernyataan itu di hadapan kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea beberapa waktu silam, sang ibu pun telah memberikan dukungan atas niatan anaknya itu.
Yang menurut Ibunda Vena, laki-laki yang sudah melakukan KDRT, apalagi sampai berdarah-darah, sudah seharusnya berakhir cerai. Lantas benarkah hal inilah yang membuat Vena pun membulatkan niatnya itu? Yang pasti Allah punya rencana ya, karena dengan aku bisa lari keluar kamar, aku masih bisa minta tolong, masih bisa ngerebut handphone, artinya aku masih punya banyak banget agenda, masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Artinya ini pembelajaran buat kita semua perempuan ya, kalau memang harus merelakan perkawinan demi sebuah kebenaran dan sebuah kebahagiaan yang hakiki ya. Buat saya kan menikah adalah ibadah sebetulnya, bukan seperti ini. Rencananya kapan akan melayangkan secepatnya nggak, Mbak? Ya nggak terima lah. Ibu mana? Iya kan? Ibu mana yang mau anaknya dibegitukan? Diminta baik-baik bukan untuk disiksa. Oh harus. Oh nggak tahu saya. Oh itu. Ingin usai dengan Mas Ferry. Oh. Mas seperti apa? Jika ini terjadi gitu, Loh. Kalau Oma kalau sudah melakukan dugaan KDRT sampai berdarah-darah, itu udah harus pisah, belum ngasih masukan apa-apa. Oma nggak ngasih masukan apa-apa, Oma hanya berdoa, bersyukur bahwa cepet tahu. Keputusan bercerai memang diungkapkan Ferel dan dikabarkan akan segera direalisasikan pada hari ini, 16 Januari 2023. Meski begitu, Ferel pun sempat mengungkapkan jika kondisi sang ibu masih drop dan harus menjalani istirahat total pasca kejadian yang begitu memukul hati dan juga fisiknya itu. Lantas seperti apa kondisi kesehatan Vena terkini? Dan benarkah pula hal ini pun disebabkan karena adanya ancaman Atala yang menyebutkan akan keluar dari kakak? Kayaknya gue cabut dari kartu keluarganya. Gue capek drama semua solo. Melelahkan loh Om. Enggak, itu kita kemarin lagi bercanda sama Om Deddy. Jadi ya Om Deddy ngasih pertanyaan, katanya gimana kalau misalnya Ferel dan Atala tiba-tiba Mama memutuskan untuk rujuk kembali dan cabut laporan ya. Atala kan orangnya emang ceplas-ceplos ya. Dia secara bercanda dia ngomong, ya udah aku coret dari kakak aja lah kalau gitu. Mama kebetulan beberapa hari ini lagi bed rest, makanya kalau misalnya ada undangan ke acara TV atau kayak ke podcast itu diwakilin sama aku sama adik aku. Mama juga masih istirahat dari tadi, dan ini kebetulan karena hari Minggu, harusnya kan hari Fania jalan-jalan. Makanya hari ini aku yang bawa Fania jalan-jalan gitu, karena Mama masih mau istirahat di rumah. Yang pasti mungkin lebih banyak spend time sama Mama ya. Jadi aku sama adik aku kita ada shift ganti-gantian. Misalnya hari ini yang nemenin Mama tidur siapa, nanti besoknya kalau misalnya aku lagi nggak ada kerjaan, aku yang nemenin Mama ngajakin jalan-jalan atau ngajakin ngobrol atau. Di sisi lain, kabarnya sudah ada permintaan maaf yang dikirimkan oleh Ferry kepada Ferel dan Atala. Lantas, bagaimanakah Ferel maupun Atala menyikapi permintaan maaf tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Ya, kasus dugaan tindak KDRT yang diduga dialami Vena Melinda terjadi di salah satu hotel di Kota Kediri, Jawa Timur pada 8 Januari 2023 lalu. Saat kunjungannya ke Polda Jawa Timur bersama kuasa hukumnya Hotman Paris, Vena pun menceritakan bagaimana perlakuan Ferry yang layaknya orang kesetanan. Sempat berusaha keluar, namun terus dihalangi hingga akhirnya pun ia bisa keluar. Vena pun kembali ke kamar untuk mengambil handphonenya yang tertinggal.
Dan di saat itulah Vena pun menceritakan mendapatkan bantuan dari seseorang yang tidak sengaja terhubung dengannya dengan sambungan video call. Lantas benarkah sudah ada upaya permintaan maaf dari Ferry Irawan terkait hal ini? Dan bagaimana pula tanggapan Ferel serta Atala ketika menanggapi permintaan maaf Ferry? Saya waktu itu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditarik. Saya mau ambil telepon hotel saya ditarik. Kemudian saya berhasil keluar. Itu qadarullah Allah yang membuat saya bisa lari sedemikian kencang. Saya keluar ke koridor hotel. Saya minta tolong. Gak ada yang nolongin, hanya sampai di depan lift saya ketemu sama mbak bagian kebersihan situ dia. Kaget lihat saya berdarah-darah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya udah bilang, mbak tolong panggil polisi, tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil HP yang salah, yang nggak ada WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok, dan di situ saya natap matanya, saya bilang, ingat Ferry, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone. Kemudian saya asal mencet dan yang kepencet video call, dan Mas Didi itulah ketua DPD Perindo yang bisa melihat darah saya karena dia ngangkat, satu-satunya orang yang ngangkat. Dan disitulah Ferry benar-benar nggak menyerang saya lagi, karena kalau dia nyerang kan terbukti ya live kan itu video. Di situ saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang, ditanya kenapa nih Pak Ferry, dan Mas Ferry bilang bukan saya pelaku. Oh iya, itu juga sempat dibahas di podcast saya Om Deddy Corbuzier kan kemarin. Jadi komunikasi yang aku sama adik aku dapetin itu kebetulan melalui WhatsApp. Jadi kita dikirim ada video lah dari Om Ferry, terus juga WhatsApp gitu. Kalau pada dasarnya jujurnya dari awal aku nggak terlalu mikirin gimana Om Ferry ya, karena dari awal yang lebih aku fokusin adalah mama gitu. Jadi kalau untuk status saya sebagai tersangka atau status saya sebagai apapun, aku serahkan itu kepada pihak kepolisian dan juga ada proses hukum yang berjalan gitu. Jadi ya kalau pemirsa lihat juga aku jarang banget ngebacain komen atau kayak main sosmed belakangan ini gitu, karena aku lebih fokus ke mama sih, bener-bener mama cerita, ngejagain mama, terus juga yang penting mama bisa kembali lagi seperti dulu, bisa happy lagi, bisa semangat lagi, bisa hilang traumanya, baru kita pikirin yang lain-lain. Oh sempat, saya sempat di chat sama dikirimin video, dia minta maaf, tapi kan itu bukan apa ya, menurut saya nggak perlu itu ya. Buat apa gitu, dia minta maaf, tapi ya kayak gitulah kelakuan dia. Kayak saya nggak perlu dia minta maaf sih sebenarnya. Saya cuma perlu dia komit aja gitu ke omongan dia yang awal. Jadi kan saya udah kecewa ya, jadi saya udah nggak peduli dia mau minta maaf atau kayak gimana. Ya udah, anggap nggak ada aja. Kasus KDRT yang dialami Vena Melinda memang diceritakan Vena sudah terjadi 3 bulan belakangan atau baru 6 bulan lebih sejak Ferry mempersuntingnya di awal Maret 2022 silam. Merayakan pesta pernikahannya, pasangan yang tengah dimabuk asmara ini pun sempat mengunjungi beberapa tempat, termasuk Bali dan juga Hong Kong. Dalam liburan itu, Atala yang diikut sertakan ternyata sudah menangkap signal-signal yang diberikan sang ibu akan perlakuan kasar yang diduga dilakukan Ferry Irawan. Namun buah hati kedua Vena ini pun mengaku tidak menyadarinya dan kini begitu menyesal akan sikapnya itu. Pasti nggak nyangka lah, soalnya kan yang kayak aku bilang, aku baru liburan sama dia di Hong Kong. Dan aku kan ngeliat lah gimana bucinnya mereka kan. Walaupun ya mama sebenarnya udah ngasih kayak kode-kode dikit nih, kalau dia orang itu emang sebenarnya itu agak kasar gitu. Mama sempat ngasih kode kalau kok kan manggilnya Abi ya saat itu ya. Kok Abi ini sih beda, kalau misalkan lagi rame-rame sama keluarga tuh manis banget deh. Tapi kalau lagi berdua galaknya minta ampun, suka bercanda kayak gitu. Tapi kan aku kan mikirnya
positif aja ya kan. Oh mungkin iya mungkin lagi bercanda, jadi aku yang kayak ketawa-ketawa aja gitu. Ya mungkin itu penyesalan aku, ya itu mungkin aku kurang peka aja saat itu gitu, mikirnya bercanda. Ya bisa dibilang Kak, soalnya kan yang aku nyangka orang yang aku udah anggap sebagai keluarga loh, bahkan ya kan bisa ngelakuin hal sekeji itu kan, ya nggak nyangka lah dengan semua kata-kata manis dia yang ternyata omong kosong ya bisa dibilang ya. Itu kan kita sebagai anak ya kesel banget ya ngeliatnya kayak gitu. Mama sempat cerita kalau misalkan ya ternyata kekerasan itu tuh udah dari berbulan-bulan yang lalu gitu, tapi secara tepatnya aku nggak tahu ya, tapi ternyata udah berlangsung tuh udah lumayan lama gitu. Tapi yang dia selalu bilang ke aku, dia malu gitu cerita ke aku karena dia sendiri kan yang meyakinkan kalau Om Ferry ini tuh orangnya baik kayak gitu sih. Ya yang sangat ya penyesalannya itulah salah satunya kenapa dia nggak terbuka sama aku gitu ya baru sekarang, tapi ya udah lewat. Di sisi lain, rencananya hari ini Ferry Irawan akan dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Lantas seperti apa persiapan Ferry? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Di sisi lain, pasca ditetapkan menjadi tersangka, rencananya hari ini Ferry Irawan akan dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Lantas seperti apa persiapan Ferry? Dan benarkah ia pun berharap jika permasalahannya ini bisa diselesaikan melalui jalan kekeluargaan? Persiapan dari Pak Ferry sendiri, persiapan mentalnya Pak Ferry tentu dalam keadaan yang sedih begitu. Ada tekanan khusus di dalam batinnya Pak Ferry karena bagaimanapun sekali lagi ini urusan rumah tangga. Ada kesedihan yang mendalam yang dialami oleh Pak Ferry begitu. Kondisinya siap untuk mengikuti proses hukum, siap untuk kooperatif. Kalau langkah hukum yang besok kami akan lakukan adalah kami akan membuka fakta di dalam berita acara pemeriksaan besok ya. Jadi seluruh fakta, seluruh bukti yang sudah kami miliki, kami akan tuangkan dalam berita acara pemeriksaan. Supaya dalam berita acara pemeriksaan itu nampak konstruksi hukumnya. Bagaimana sih fakta sebenarnya begitu loh. Sehingga nanti penyidik dapat menyimpulkan apakah benar fakta yang sebenarnya itu seperti apa yang disampaikan oleh Ibu V, ataukah ada fakta yang lain begitu loh. Tetapi sekali lagi, kami tidak akan membuka itu kepada publik. Kami tidak akan membuka itu untuk menjadi konsumsi publik. Biarkanlah itu menjadi konsumsi penegakan hukum. Biarkanlah itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan besok begitu. Ya, kalau pertanyaannya bagaimana kelanjutannya, kami akan mengikuti proses hukum begitu loh. Sesuai dengan panggilan yang ada dari Polda Jatim, itu pada hari Senin besok akan dilakukan panggilan dan pemeriksaan terhadap Pak Ferry. Dan kami bersama dengan Pak Ferry akan kooperatif. Kita fokus aja di proses penegakan hukum, kita fokus di proses pembuktian begitu. Namun di sisi yang lain kita juga fokus di upaya perdamaian. Supaya sekali lagi saya tekankan berkali-kali, ini kan masalah rumah tangga, masalah antara suami dan istri. Alangkah lebih baiknya ketika persoalan rumah tangga ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan begitu loh, mengedepankan bagaimana mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.